Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku, Safa Putri Duyana dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Jakarta. Pada video kali ini, aku akan membahas materi pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan? Bagaimana proses tumbuh kembangnya suatu budaya? Apa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, Barat, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia? Apa saja manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia? Untuk materi lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Pengertian budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Jadi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Budaya memiliki sifat abstrak, kompleks, dan luas. Secara tata bahasa, pengertian budaya diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Kebudayaan adalah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu. Kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan, serta kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Proses tumbuh kembang suatu budaya. Pengembangan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Proses tumbuh dan kembangnya suatu budaya yang pertama internalisasi. Manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi dalam upaya mengembangkan budayanya. Yang kedua, sosialisasi. Berkaitan erat dengan sistem sosial di masyarakat, kita memahami budaya dari proses sosialisasi turun-menurun, tetapi ada kalanya proses sosialisasi ini tidak sempurna dilakukan oleh generasi sebelumnya sehingga membuat budaya yang lama terkadang diambil bagian yang sesuai dengan kondisi sekarang. Dan yang ketiga, enkulturasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dari luar masyarakat penganut budaya asli. Proses ini menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan atau penurunan nilai pada suatu budaya dalam masyarakat. Pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, Barat, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Sistem kepercayaan. Saat kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat sudah menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Sistem pemerintahan. Dengan masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan. Banyak sekali kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Indonesia seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Seni bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha dalam seni bangunan dapat dilihat pada candi-candi. Seni rupa. Seni rupa Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha dari India seperti seni pahat atau ukir dan seni patung. Seni sastra. Berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Bahasa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Yang kedua, pengaruh kebudayaan Barat. Globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Contoh globalisasi. Produk asing banyak beredar di Indonesia, jual beli online terus berkembang, teknologi baru bisa diakses oleh semua orang, masuknya ideologi-ideologi asing, mudahnya mendapatkan barang dengan kualitas bagus dan murah, dan perdagangan internasional berjalan lancar akibat kemudahan akses komunikasi. Yang kedua, westernisasi. Westernisasi merupakan arus besar dalam menciptakan dan mengubah karakter kehidupan bangsa-bangsa di dunia secara umum dan negara Islam pada khususnya menjadi paham Barat lewat dimensi politik, sosial, kultural, dan teknologi. Contoh westernisasi, mulai lunturnya budaya lokal Indonesia, pergaulan remaja yang semakin bebas, gaya hidup yang konsumtif, dan cara berpakaian menurut budaya Barat.
Modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan cara dari tradisional menjadi cara baru yang lebih maju. Perubahan ini diantaranya meliputi aspek sistem sosial, ekonomi, dan politik. Contoh modernisasi, perubahan telepon rumah menjadi telepon genggam. Interaksi belajar mengajar melalui media sosial dan aplikasi berbasis pendidikan. Dan alat-alat canggih memudahkan proses produksi pabrik. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan Islam. Seni bangunan. Bukti adanya pengaruh Islam pada seni bangunan ada pada masjid. Seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang menjadi hasil akulturasi budaya lokal dengan Islam bisa ditemukan pada berbagai bentuk, misalnya ukiran di hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Seni pertunjukan. Di antara seni pertunjukan adalah semua pertunjukan yang menggunakan musik bernuansa Islam seperti rebana, hadroh, nasyid, gambus, dan qasidah. Seni sastra. Bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangat banyak. Di Sumatera muncul karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. Strategi merawat eksistensi budaya asli bangsa Indonesia. Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah, dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luas, dan selektif. Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, yaitu yang pertama, kultur experience. Kultur experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Yang kedua, kultur knowledge. Kultur knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian, para generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.